Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di Zona Merah. Lagi-lagi plot twist gila terjadi di chapter 138 yang pada akhirnya membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana ending cerita ini akan berakhir. Tapi di video ini gue gak akan dulu ngebahas itu guys. Yang mau gue bahas sekarang adalah scene teriakan Falco di chapter 138 yang banyak para fans percayai sebagai penyebab berubahnya orang-orang di Benteng Salta menjadi Titan. Dalam kejadian itu juga dua karakter penting akhirnya menjadi korban, yaitu Connie dan Jane. Jujur gue gak nyangka ending mereka berdua bakal kayak gini guys. Ya kalau si Gaby mah bodo amat lah. Tapi mengingat lagi perjuangan Connie dan Jane dari awal, jujur bener-bener buat gue merinding. Oke, gue rekap dulu guys, bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Insiden itu terjadi setelah Armin berhasil meledakkan tubuh founding Titan Eren. Makhluk halusigenia malah terpental tepat di bawah Benteng Salta. Gak lama setelah terpental, makhluk tersebut mengalami penguapan dan mengeluarkan gas yang akhirnya dihirup oleh skuad aliansi dan juga para penduduk yang bertahan di Benteng Salta. Di sana akhirnya Connie mencurigai kalau gas itu adalah gas yang sama seperti apa yang dikeluarkan Zeke pada saat invasinya ke desa Ragako. Karena ucapan itulah akhirnya Levi mengajak Pik dan Mikasa untuk pergi menjauh dari gas tersebut. Lalu pergi meninggalkan rekan-rekannya seperti Jane, Connie, dan seluruh penduduk Eldia yang bertahan di Benteng Salta dengan menggunakan jautetan terbang Falco. Sayangnya gak lama setelah mereka terbang, Falco tiba-tiba berteriak, dan setelah momen itu, para Eldia yang bertahan di Benteng Salta berubah menjadi Titan. Pertanyaannya, apakah Falco penyebab dari kejadian tersebut? Oke, pertanyaan itu kita bahas di video ini sekarang. Let's go. Sebenarnya teriakan Falco di chapter 138 kemarin memang agak mencurigakan guys. Hingga akhirnya gue sendiri berpikir kalau si Falco inilah orang yang bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpa Jane dan yang lainnya di Benteng Salta. Kecurigaan gue bukan tanpa alasan, karena teriakan Falco ini sangat mirip dengan apa yang Zeke lakukan di desa Ragako saat invasinya ke dinding Rose beberapa tahun sebelumnya. Buat yang lupa, oke gue rekap dikit deh. Pada tahun 850, Zeke, Pik, dan pasukan militer berhasil masuk secara diam-diam ke dalam dinding Rose. Tujuan mereka datang ke Paradise saat itu adalah untuk mencari kabar terbaru tentang Reiner dan kawan-kawan yang dikirim ke Paradise sejak 5 tahun yang lalu. Sesampainya di sana, para prajurit Marley menyebarkan gas yang sudah tercampur dengan cairan tulang belakang Zeke kepada para penduduk desa Ragako, yang pada akhirnya Zeke dengan teriakannya mampu mengubah para penduduk tersebut menjadi Titan yang Zeke bisa kendalikan. Tapi berbeda dengan kejadian sebelumnya, gue jamin sekarang Falco tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Terlebih lagi orang-orang yang bertahan di Benteng Salta adalah teman, keluarga, dan gebetannya Gaby. Satu lagi, alasan Zeke bisa merubah orang-orang menjadi Titan adalah darah bangsawannya. Darah bangsawan yang Zeke dapatkan dari ibunya Dina Fritz. Sedangkan Falco tidak memiliki darah bangsawan seperti Zeke. Jadi satu-satunya alasan Falco berteriak pada saat itu karena dia sedang meluapkan seluruh emosinya. Emosi yang timbul setelah mengetahui nasib keluarganya akan menjadi Titan. Penyesalan yang dia luapkan karena tidak bisa menepati janjinya kepada Reiner untuk melindungi Gaby. Jadi menurut gue kejam banget kalau sampai Isayama menggunakan Falco untuk merubah orang-orang Eldia di Benteng Salta berubah menjadi Titan. Terlebih lagi setelah kejadian demi kejadian kelam yang dialami Falco sejak penyerangan Eren ke Liberio. Diperdaya Eren mengetahui pengkhianatan Zeke, melihat kakaknya Colt tewas, mengetahui Komandan Magat tewas, sampai akhirnya tanpa sengaja meminum cairan tulang belakang Zeke setelah dirinya melindungi Gaby dari pukulan Niccolo. Pukulan yang Niccolo lakukan dengan botol wine yang ternyata
sudah tercampur dengan cairan tulang belakang Zeke. Jadi intinya, perubahan orang-orang di Benteng Salta emang benar perbuatan si makhluk halusigenia guys. Hal itu dia lakukan ya karena instingnya untuk bertahan hidup. Tapi sayangnya ini adalah Attack on Titan, yang dimana ketika seseorang ingin mati akan terus-terusan hidup, dan orang yang ingin terus hidup malah dibiarkan mati. Ini adalah cara Isayama Sensei untuk mempermainkan emosi para penggemarnya. Jadi menurut gue memang benar perubahan tersebut adalah perbuatan makhluk halusigenia. Akan tetapi, dia juga menggunakan Falco sebagai pemicu atau pemantik dari gas yang dia keluarkan. Oke, jadi gini guys maksudnya. Gue sempat berpikir kenapa Zhao Titan Falco mempunyai bentuk seperti burung, yang seharusnya transformasi itu adalah transformasi dari kekuatan Beast Titan milik Zeke. Sedangkan Falco mendapatkan kekuatan Zhao Titan dari Porco, setelah Porco mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Reiner. Oke, biar lebih jelas gue flashback dikit deh. Jadi si Falco ini tanpa sengaja meminum wine yang ternyata sudah tercampur dengan cairan tulang belakang Zeke. Wine yang rencananya akan Zeke gunakan untuk mengubah para petinggi militer Paradise menjadi Titan. Momen itu terjadi ketika dia melindungi Gebi dari pukulan Niccolo. Hingga akhirnya serangan balasan dari Marley terjadi. Gak lama kemudian setelah dia tanpa sengaja meminum wine tersebut. Nah, pada saat itulah Falco berubah menjadi Mindless Titan saat Zeke mengubah Falco dan seluruh anggota militer Paradise dengan kekuatannya. Tujuan Zeke melakukan hal tersebut adalah untuk melindungi Eren yang terdesak setelah terkepung oleh Reiner, Porco, dan pasukan Marley lainnya. Ketika menjadi Titan, Zeke memerintahkannya untuk menyerang Reiner. Reiner yang gak tega lah ngelihat Falco menjadi Titan, rencananya ingin mewariskan kekuatan Armor Titan kepada Falco agar dia kembali menjadi manusia. Tapi detik-detik Reiner akan dimakan, Porco yang melihat kejadian itu akhirnya keluar dari bentuk Zhao Titan-nya dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Reiner. Hingga pada akhirnya Falco kembali menjadi manusia karena mendapatkan kekuatan Zhao Titan setelah memakan Porco. Tapi anehnya, kenapa bentuk Zhao Titan Falco memiliki sayap dan berbeda dengan bentuk pewaris Zhao Titan sebelumnya? Sebut aja Ymir, Marcel, dan Porco. Semua bentuk Zhao Titan-nya adalah seperti manusia dengan kekuatan rahang dan cakar yang sangat kuat. Jadi ya nggak bisa dipungkiri lagi kalau Titan Falco sekarang memiliki bentuk hybrid seperti manusia dan seekor burung. Dia mewarisi kekuatan Zhao Titan dari Porco, dan secara tidak langsung Falco juga mewarisi bentuk Beast Titan setelah dia tanpa sengaja mengkonsumsi cairan tulang belakang Zeke. Dan besar kemungkinan walaupun Falco tidak memiliki darah bangsawan, dia juga mewarisi kekuatan titanisasi seperti Zeke yang tidak dia sadari. Jadi ada dua kemungkinan lah kenapa Connie, Jen, dan orang-orang Eldia di Benteng Salta berubah menjadi Titan. Yang pertama itu karena gas yang mereka hirup menjadi aktif setelah Falco berteriak saat meluapkan emosinya. Dan tanpa dia sadari, teriakan itu juga mengaktifkan kekuatan titanisasi yang ternyata ada di dalam tubuhnya. Dan kemungkinan kedua, makhluk halusigenia menggunakan Falco untuk mengubah orang-orang Eldia di Benteng Salta menjadi Titan karena kandungan cairan tulang belakang Zeke yang ada pada tubuhnya. Ya antara dua itulah. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, gue masih condong ke pilihan kedua. Soalnya gini guys, apa kalian masih ingat ketika Eren memanfaatkan Falco untuk memberikan surat kepada teman-temannya saat penyamarannya di Liberio, yang pada akhirnya Levi dan kawan-kawan datang untuk menyelamatkan Eren? Ya bisa dibilang kejadiannya hampir serupa dengan kejadian kali ini. Halusigenia memanfaatkan Falco untuk mengubah orang-orang di Benteng Salta menjadi Titan, yang akhirnya Titan-Titan itu menolong Halusigenia dan menyerang Reiner. Ya menurut gue itulah nasib Falco di serial ini, selalu menjadi seorang penghubung, atau bisa juga disebut sebagai alat lah. Ya walaupun gitu gue masih berharap semoga aja si Falco nggak ada kaitannya dengan titanisasi orang-orang Eldia yang ada di Benteng Salta. Jujur gue nggak tega gimana kondisi si Falco nanti apabila Gebi dan yang lainnya tidak kembali menjadi manusia, dan Falco menjadi salah satu orang yang selamat dari peperangan tersebut. Ya di-spread banget lah pasti guys. Oke, sekian dulu pembahasan gue tentang teriakan Falco di chapter 138.
Tapi ya jangan dianggap terlalu serius juga sih. Karena ada beberapa informasi yang gue berikan tadi juga masih ambigu guys. Walaupun kemungkinan besar bisa terjadi. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.